Current whiteboard experiences are not personalized. With My View Board, we have designed a platform that allows you to create your own personal virtual whiteboard in the cloud that follows you wherever you go. At ViewSonic, we want to give people visually appealing content. My View Board lets you annotate with diverse writing tools and insert content like PowerPoint, video and image files easily. If you want to move on to another topic, it's as easy and intuitive as swiping to a new canvas. No erasing needed. In meetings and classrooms, it's common for people to want to share their files and images onto a whiteboard. With My View Board, people can share their screens and collaborate with ease. Cloud storage is more common than ever. People's media assets and images are accessed directly from the cloud. You can easily log in to myviewboard.com and access the cloud storage of your choice, such as Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, and many more. When you are done, simply save and share your digital canvas to the cloud. Meetings are expensive, and classrooms need to be engaging. Creativity is a much needed resource for not only companies, but students as well. The My View Board platform encourages engagement in the classroom and the workplace for more effective creativity. Current whiteboard experiences are not personalized. With My View Board, we have designed a platform that allows you to create your own personal virtual whiteboard in the cloud that follows you wherever you go. At ViewSonic, we want to give people visually appealing content. My View Board lets you annotate with diverse writing tools and insert content like PowerPoint, video and image files easily. If you want to move on to another topic, it's as easy and intuitive as swiping to a new canvas. No erasing needed. In meetings and classrooms, it's common for people to want to share their files and images onto a whiteboard. With My View Board, people can share their screens and collaborate with ease. Cloud storage is more common than ever. People's media assets and images are accessed directly from the cloud. You can easily log in to myviewboard.com and access the cloud storage of your choice, such as Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, and many more. When you are done, simply save and share your digital canvas to the cloud. Meetings are expensive, and classrooms need to be engaging. Creativity is a much needed resource for not only companies, but students as well. The My View Board platform encourages engagement in the classroom and the workplace for more effective creativity. All right, guys, welcome back to math class. Good to see everybody. We're going to review today about volume, okay? Let me ask you guys a quick question, and I'm going to import my slides here. So when you think of volume, what do you think of, or what is volume? How about let's start off with Johnny today. Johnny, what is volume? The amount of
space that a 3D object takes up. Okay, amount of space that a 3D object takes up. All right, good job. Sounds like you were listening in class. How about Sawyer? Do you have any more information about volume for us? Or can you give us an example of something that has volume? Prism. Prism. How about a real world example? I don't see too many prisms floating around these days, but do you have anything in the real world you can think of that has volume? A car. A car does have volume, that's true. It has space inside, that's where people usually sit, right? Good job. Okay, how about Sarah? Do you have any more to add to the definition of volume for us, or an example? Like a water bottle. Yeah, a water bottle. That's so true. I'm so glad my water bottle has volume to carry my water every day. Cool. Okay. Well, I'm going to record this so that you guys can come back to it later, and I'll post it in Google Classroom, okay? So let me just hit this record feature here. Starting now. Red, so we can all see this is the base of the prism, okay, even though it's not on the bottom. So we're going to find the area of that triangle, which in this case is going to be V equals the area of the triangle 1/2 base of the triangle times the height of the triangle times the height of the prism. Okay, so this is our height of the prism, height of the triangle, and base of the triangle. So that's our quick review of volume for today. You guys let me know, do you have any questions about volume right now? No, I see you shaking your head. No, everybody's okay? All right. Well, in that case, what we're going to do is we're going to dismiss from class. So you guys can check for your homework in Google Classroom. And I'm going to post this video in Google Classroom so that you guys can review it later and get ready for the quiz, okay? All right, so you guys are all dismissed. Have a great afternoon, and I will see you soon. All right, bye-bye. Bye-bye. All right. Yep, you can log off. And we're going to save this video and post it to Google Classroom. All right, done for today. All right, guys, welcome back to math class. Good to see everybody. We're going to review today about volume, okay? Let me ask you guys a quick question, and I'm going to import my slides here. So when you think of volume, what do you think of, or what is volume? How about let's start off with Johnny today. Johnny, what is volume? The amount of space that a 3D object takes up. Okay, amount of space that a 3D object takes up. All right, good job. Sounds like you were listening in class. How about Sawyer? Do you have any more information about volume for us? Or can you give us an example of something that has volume? Prism. Prism. How about a real world example? I don't see too many prisms floating around these days, but do you have anything in the real world you can think of that has volume? A car. A car does have volume, that's true. It has space inside, that's where people usually sit, right? Good job. Okay, how about Sarah? Do you have any more to add to the definition of volume for us, or an example? Like a water bottle. Yeah, a water bottle. That's so true. I'm so glad my water bottle has volume to carry my water every day. Cool. Okay. Well, I'm going to record this so that you guys can come back to it later, and I'll post it in Google Classroom, okay? So let me just hit this record feature here. Starting now. Red, so we can all see this is the base of the prism, okay, even though it's not on the bottom. So we're going to find the area of that triangle, which in
in this case, it's going to be V equals the area of the triangle 1/2 base of the triangle times the height of the triangle times the height of the prism. Okay, so this is our height of the prism, height of the triangle, and base of the triangle. So that's our quick review of volume for today. You guys let me know. Do you have any questions about volume right now? No, I see you shaking your head. No, everybody's okay? All right. Well, in that case, what we're going to do is we're going to dismiss from class. So you guys can check for your homework in Google Classroom. And I'm going to post this video in Google Classroom so that you guys can review it later and get ready for the quiz, okay? All right, so you guys are all dismissed. Have a great afternoon, and I will see you soon. All right, bye-bye. Bye-bye. All right. Yep, you can log off. And we're gonna save this video and post it to Google Classroom. All right, done for today. All right, guys, welcome back to math class. Good to see everybody. We're going to review today about volume, okay? Let me ask you guys a quick question, and I'm going to import my slides here. So when you think of volume, what do you think of, or what is volume? How about let's start off with Johnny today. Johnny, what is volume? The amount of space that a 3D object takes up. Okay, amount of space that a 3D object takes up. All right, good job. Sounds like you were listening in class. How about Sawyer? Do you have any more information about volume for us? Or can you give us an example of something that has volume? Prism. Prism. How about a real world example? I don't see too many prisms floating around these days, but do you have anything in the real world you can think of that has volume? A car. A car does have volume, that's true. It has space inside, that's where people usually sit, right? Good job. Okay, how about Sarah? Do you have any more to add to the definition of volume for us, or an example? Like a water bottle. Yeah, a water bottle. That's so true. I'm so glad my water bottle has volume to carry my water every day. Cool. Okay. Well, I'm going to record this so that you guys can come back to it later, and I'll post it in Google Classroom, okay? So let me just hit this record feature here. Starting now. Red, so we can all see this is the base of the prism, okay, even though it's not on the bottom. So we're going to find the area of that triangle, which in this case is going to be V equals the area of the triangle 1/2 base of the triangle times the height of the triangle times the height of the prism. Okay, so this is our height of the prism, height of the triangle, and base of the triangle. So that's our quick review of volume for today. You guys let me know. Do you have any questions about volume right now? No, I see you shaking your head. No, everybody's okay? All right. Well, in that case, what we're going to do is we're going to dismiss from class. So you guys can check for your homework in Google Classroom. And I'm going to post this video in Google Classroom so that you guys can review it later and get ready for the quiz, okay? All right, so you guys are all dismissed. Have a great afternoon, and I will see you soon. All right, bye-bye. Bye-bye. All right. Yep, you can log off. And we're going to save this video and post it to Google Classroom. All right.
done for today. Current whiteboard experiences are not personalized. With My View Board, we have designed a platform that allows you to create your own personal virtual whiteboard in the cloud that follows you wherever you go. At ViewSonic, we want to give people visually appealing content. My View Board lets you annotate with diverse writing tools and insert content like PowerPoint, video and image files easily. If you want to move on to another topic, it's as easy and intuitive as swiping to a new canvas. No erasing needed. In meetings and classrooms, it's common for people to want to share their files and images onto a whiteboard. With My View Board, people can share their screens and collaborate with ease. Cloud storage is more common than ever. People's media assets and images are accessed directly from the cloud. You can easily log in to myviewboard.com and access the cloud storage of your choice, such as Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, and many more. When you are done, simply save and share your digital canvas to the cloud. Meetings are expensive, and classrooms need to be engaging. Creativity is a much needed resource for not only companies, but students as well. The My View Board platform encourages engagement in the classroom and the workplace for more effective creativity. Current whiteboard experiences are not personalized. With My View Board, we have designed a platform that allows you to create your own personal virtual whiteboard in the cloud that follows you wherever you go. At ViewSonic, we want to give people visually appealing content. My View Board lets you annotate with diverse writing tools and insert content like PowerPoint, video and image files easily. If you want to move on to another topic, it's as easy and intuitive as swiping to a new canvas. No erasing needed. In meetings and classrooms, it's common for people to want to share their files and images onto a whiteboard. With My View Board, people can share their screens and collaborate with ease. Cloud storage is more common than ever. People's media assets and images are accessed directly from the cloud. You can easily log in to myviewboard.com and access the cloud storage of your choice, such as Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, and many more. When you are done, simply save and share your digital canvas to the cloud. Meetings are expensive, and classrooms need to be engaging. Creativity is a much needed resource for not only companies, but students as well. The My View Board platform encourages engagement in the classroom and the workplace for more effective creativity. Halo, selamat siang Bapak Ibu Partners. Terima kasih sudah bergabung di acara siang hari ini, training bersama ViewSonic. Mungkin di sini kita sudah banyak ya partisipan yang hadir, alhamdulillah. Perkenalkan saya Malasari dari ViewSonic yang akan memandu acara siang hari ini untuk training ViewSonic. Nah, nanti kita pun akan bersama dengan
Bapak Ahmad sebagai trainer kita di siang hari ini untuk kita cari tahu lebih lanjut mengenai produk dan juga fitur-fitur dari MyViewBoard yang bisa Bapak Ibu partners jelaskan juga dan informasikan juga kepada user-user ataupun calon user dari Bapak Ibu partners sendiri. Nah, di sini mungkin tanpa kita mengulur waktu lebih lama lagi, kita akan langsung mulai. Bapak Ahmad sudah siap? Oke, Mbak Mala, siap. Oke. Selamat menikmati untuk acara training siang hari ini. Jika Bapak Ibu partners memiliki beberapa pertanyaan mengenai paparan ataupun yang hari ini ditrainingkan oleh Bapak Ahmad, silahkan diketikkan di kolom chat. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab di akhir training. Terima kasih. Silakan Bapak Ahmad, waktu dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara training ViewSonic pada hari ini. Ya, oke. Untuk yang pertama kali, perkenalkan saya Ahmad dari ViewSonic Indonesia, dan ini yang Bapak Ibu lihat di share screen yang saya share ya, di screen Bapak Ibu sekalian. Ini adalah UI atau user interface dari MyViewBoard Whiteboard ya. Ini namanya MyViewBoard Whiteboard. Jadi papan tulis ini sangat powerful sekali, sangat luar biasa. Bagaimana powerful dan luar biasanya nanti kita simak bersama-sama ya. Oke. Untuk di awal ini izinkan saya untuk menyampaikan, menginformasikan kepada Bapak Ibu semua bagaimana cara mendownload software MyViewBoard Whiteboard ini ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya saya tampilkan ya. Nah, itu kita pernah training ya. Training saya itu sebelumnya itu memakai ViewBoard langsung di hardware-nya. Seperti yang Bapak Ibu lihat di channel YouTube kita ya, di ViewBoard Club, itu adalah rekaman-rekaman dari training saya sebelumnya, yaitu memakai ViewBoard. Ya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat, misalkan di sini ya, Introduction to MyViewBoard, ini bisa dilihat di sini. Dan ini semua adalah sudah mewakili ya, hampir seluruh fitur-fitur dari MyViewBoard banyak sekali. Dan ini yang video-video di channel YouTube kita, di ViewBoard Club itu sudah mewakili sebagian besar dari fitur-fitur yang ada di MyViewBoard Whiteboard. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi setelah acara ini di channel YouTube kita yaitu ViewBoard Club. Ya, oke. Sedangkan untuk mendownload software MyViewBoard Whiteboard ini sendiri, ya caranya adalah Bapak Ibu cukup mudah ya. Jadi bisa saya tunjukkan di sini. Oke. Nah, ini cukup mudah caranya. Ya, saya geser ke dulu wajah saya supaya terlihat ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa sign up ya. Bisa sign up. Jadi nanti sign up ini artinya kita mendaftar ya, mendaftar. Dan untuk ininya sendiri ya, websitenya sendiri di myviewboard.com ya. Nah, ini kalau tidak kelihatan saya bawa ke papan tulis whiteboard ini ya, myviewboard.com, nanti bisa sign up di sana. Nah, nanti kalau misalkan sudah sign up ya, nanti bentuknya adalah seperti ini. Ini saya klik yang sign up-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan untuk mengisi ya, registrasi. Jadi nama awal, nama akhir, email, passwordnya artinya password baru untuk MyViewBoard, akun MyViewBoard ya. Nanti diklik aja dan nanti tinggal next ya. Nanti ikuti saja langkah-langkahnya, cukup mudah Bapak Ibu. Sampai nanti setelah proses hampir selesai, nanti akan ada aktivasi yang dikirim ke email. Jadi nanti harus aktivasi di email yang diberikan oleh MyViewBoard ya. Oke, nanti kalau sudah daftar, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke akun MyViewBoard-nya ya. Dengan cara kalau sudah tadi sign up, kita nanti sign in. Nah, sign in ini kita klik saja ya. Nah, ini saya sudah daftar ya. Masukkan email ini misalkan, kemudian sign in. Jangan lupa nanti masukkan password juga. Passwordnya sudah dimasukkan, kita continue to sign in. Nah,
setelah continue to sign in, untuk mendownload MyViewBoard Whiteboard ini, Bapak Ibu bisa perhatikan ini ada lambang download ya, bisa diklik di sini. Dan untuk whiteboard ini sendiri seperti yang saya pakai itu kita download di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa klik yang Windows ini ya. Diklik nanti dia akan mendownload. Oke, itu cara untuk mendownload MyViewBoard Whiteboard. Kita kembali ke MyViewBoard kita ya. Nah, ini adalah MyViewBoard, kita kembali ke sini ya. Jadi ini adalah MyViewBoard Whiteboard, papan tulis digital yang dibuat langsung oleh ViewSonic sendiri. Jadi kita tidak membuatnya oleh vendor dan sebagainya. Kita membuat ini sendiri. Dan nanti setiap ada update, nanti dia akan ada notifikasi update secara otomatis ya. Nanti kita tinggal update dan terakhir nanti install. Ya, install update. Oke. Ya. Untuk yang pertama, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, kita bisa membuat ini kanvasnya, atau kalau di PowerPoint namanya slide, halamannya itu kita di sini di whiteboard menyebutnya kanvas. Jadi kanvasnya ini nanti bisa dibuat sedemikian rupa, tergantung kreativitas kita masing-masing ya. Dan nanti juga saya tunjukkan bagaimana kalau misalkan kita kontennya belum bisa buat, nah itu kita sudah ada original konten, nanti saya akan sampaikan. Ya. Oke, untuk fitur yang pertama ya, Bapak Ibu bisa perhatikan. Ya. Nah, fitur yang pertama ini Bapak Ibu bisa lihat saya muncul wajahnya di screen Bapak Ibu masing-masing. Ini wajah saya. Oke. Ya, ini adalah fitur yang pertama yang ingin saya sharing ya. Nah, jadi saya close dulu. Bagaimana cara untuk memunculkan share screen seperti ini. Jadi wajah saya kelihatan. Jadi ini sangat berguna sekali bagi kelas online ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya bagi guru, itu biasanya siswa kan ingin tahu wajah kita, ya wajah gurunya. Nah ini bisa seperti ini ya. Atau untuk meeting online misalkan, mau lihat wajah yang ada di office, seperti yang kita lakukan sekarang ini ya. Saya sedang berada di office dan sekarang saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu materi hari ini misalkan, atau materi meeting pada hari ini. Ini kita bisa melihat wajah saya. Dan juga saya bisa melihat wajah Bapak Ibu semua memakai Zoom ini ya. Oke. Nah, caranya adalah untuk memunculkan kamera seperti ini ya. Ini saya close dulu ya. Saya buat halaman baru. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan di main toolbar ya. Main toolbar itu yang di paling bawah itu ada, saya tunjukkan itu ada yang namanya yaitu magic box. Ya, ini magic box-nya saya klik ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan di situ ada lambang icon kamera. Ya. Kameranya saya klik. Nah, kemudian kita tentukan mau pakai yang mana. Nah, ini saya akan memakai integrated camera. Integrated camera itu adalah kamera yang ada di bawaan laptop. Ya, di laptop saya ini saya centang ya. Oke. Nah, ini adalah wajah saya. Halo Bapak Ibu semua, ya. Nah, nanti kita tinggal adjust ya untuk ukurannya. Ini saya pakai yang paling kecil saja ukurannya. Ya. Cukup seperti ini ya. Nah, nanti kita adjust. Oke, ini saya close dulu. Nah, ini sudah ya. Nah, nanti setelah di-adjust seperti ini, nanti kita bisa, kalau ini tidak mau terlihat ya, yang bawah ini tidak mau terlihat, itu bisa kita hide ya, dengan tekan yang ini, yang di atas ini. Kita hide. Oke, nanti bisa kita atur. Ya, jadi seperti ini, Bapak Ibu ya. Dan di sini juga ada, selain ukuran ini ya, pixel, kita juga bisa ini, bisa diputar-putar ya. Tekan yang ini, itu putar-putar. Jadi ini sebenarnya fungsinya selain untuk seperti kelas online atau meeting online, melihat wajah pembicara seperti ini juga bisa dipakai kalau misalkan Bapak Ibu itu di kelas gitu misalkan ya, atau di meeting itu ingin menunjukkan dokumen. Jadi entah soal kalau untuk di kelas, atau materi meeting kalau kita sedang meeting di pekerjaan kita, meeting bisnis ya. Jadi itu bisa menunjukkan ini, menunjukkan yaitu soal kita
gitu ya. Soal kita kalau sebagai guru atau materi ya, itu bisa. Jadi nanti bisa juga dipakai tidak hanya kamera yang integrated di laptop kita ini. Itu juga bisa kalau Bapak Ibu perhatikan ya di layar ViewSonic ini, layar kamera ViewSonic itu ada lagi kamera yang dia seperti belalai atau padi yang menunduk gitu ya. Jadi nanti si ininya, kertasnya yang mau kita sharing itu bisa kita taruh di meja, nanti kameranya itu bisa kita tundukkan gitu. Kita tundukkan, dia nanti melihat si dokumen ini, itu juga bisa. Kita bisa pakai di kamera yang sekarang saya gunakan untuk menampakkan wajah saya. Ini juga bisa. Jadi berbagai solusi untuk dunia online atau mungkin pembelajaran dan juga untuk meeting online di bisnis itu bisa. Jadi tinggal nanti customer ada permasalahan apa dan kita nanti bisa memberikan solusinya ya, bagaimana yang terbaik ya. Oke. Untuk yang ini nanti juga ada pause ya, pause. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan ini saya pause ya. Nah, saya pause ini artinya sekarang saya ya jadi freeze seperti ini ya. Jadi misalkan saya mau ke toilet sebentar atau gimana, itu bisa di pause saja. Kemudian kalau sudah bisa kita play lagi ya, seperti ini. Nah, kemudian juga kita bisa foto. Jadi contohnya seperti tadi, seperti yang tadi misalkan kamera tadi ya, kita memakai kamera yang belalai, ini taruh di bawah ya, di meja, bisa lihat di kamera ViewSonic, nanti kameranya itu yang belalai seperti ini, fokus begini, itu bisa kita juga jepret atau screenshot, istilah bahasa Inggrisnya ya. Ini di sini ya, Bapak Ibu bisa screenshot. Ya, untuk sekarang screenshotnya wajah saya saja ya. Oke, kita screenshot ya seperti ini. Nah, ini adalah wajah saya. Jadi bisa foto lah di sini ya. Atau mungkin materi yang ingin kita share di kelas online ini atau meeting online ini bisa juga. Oke. Ini akan saya biarkan ya, dan ini jangan di close ya. Kalau di close berarti wajah saya tidak tampak lagi. Jadi ini biarkan saja. Jadi selama training berlangsung, saya akan memperlihatkan wajah saya. Jadi supaya lebih interaktif lah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya simpan dulu ini dokumennya. Nah, kemudian ini kalau tidak mau dilihat itu bisa kita hide dengan tekan yang ini tadi. Oke. Ya. Oke, itu yang pertama ya, fitur kita yaitu kita bisa menampilkan kamera seperti ini ya. Oke. Fitur yang selanjutnya ya, Bapak Ibu bisa perhatikan sama ya, kita tetap di Magic Box ini ya. Di sini di Magic Box juga ada yang namanya, saya tekan dulu Magic Box-nya, yang tanda panah merah di bawah ya. Saya tekan dulu ke Magic Box-nya. Nah, kemudian kita bisa membuka file ya. Membuka file, ini coba saya buka filenya. Nah, kita bisa membuka file PowerPoint. Bisa membuka file PowerPoint di kanvasnya whiteboard ini. Caranya adalah, ini Bapak Ibu bisa, nah ini saya ada contoh ya, PowerPoint, ini saya coba klik 2 kali PowerPoint-nya, dan perhatikan ini tergantung dari kapasitas dari file PowerPoint itu sendiri, dan ini dia sedang loading di bagian atas bawah ini ya, atas bagian kanan atas. Nah, di sini dia nanti akan bertanya, would you like to import PowerPoint slide into foreground? Kita jawab dengan yes. Oke, nah ini adalah PowerPoint yang kita masukkan ya di kanvas My Viewboard. Ini halaman yang pertama, kanvas pertama. Terus kita bisa next dengan pakai ini ya, yang ada di floating bar, mengambang dia. Kita klik next-nya kanan dan seterusnya ya. Nah, ini misalnya kita ingin di kelas online, Bapak Ibu bisa misalkan interaktif dengan siswa. Jadi nanti di Zoom ini kan bisa unmute untuk pesertanya ya. Misalnya saya ingin bertanya kepada Dek Mala ya. Oke, Dek Mala, 1 tambah 1 berapa? Ya, nah, nanti bisa interaktif. Ya, silakan Dek Mala, berapa Dek Mala? 1 tambah 1 berapa? 2, Pak. Oke, bagus, mantap. Pinter sekali ya, terima kasih. Oke, 1 tambah 1 adalah 2. Jadi kita bisa interaktif seperti ini ya, Bapak Ibu.
Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, di sini kita untuk software aplikasi MyViewBoard Whiteboard ini, seperti yang hardware yang saya gunakan ya. Jadi Bapak Ibu bisa untuk dipakai secara online itu hanya misalnya laptop saja, itu bisa. Hanya laptop saja itu bisa, ya. Tapi saya kenapa memakai extended monitor itu agar saya bisa yang pertama untuk yang di touch monitor ini ya, saya extended itu supaya saya bisa menulisnya dengan baik ya. Karena beda tulisan memakai mouse ya dengan kita tulis langsung itu beda. Saya tulis X. Nah, ini rada-rada kaku gitu ya kalau kita memakai mouse ya. Jadi seperti ini. Jadi lebih enak kita tulis langsung di papannya, di touch monitor yang seperti ini saya pakai. Nah, ini saya tulis X plus Y sama dengan X kuadrat misalnya. Ya, itu lebih enak kita memakai. Dan ini yang touch monitor ini saya pakai tipe touch monitor yaitu ViewSonic yang tipe TD 1655 ya, Bapak Ibu. TD 1655. Nah ini. Ya. Dan untuk yang monitor ini nanti bisa Bapak Ibu searching di website kita ya, viewsonic.com/id, itu nanti bisa di searching TD 1655 dan monitor-monitor dan produk-produk kita yang lain. Ya. Oke. Ya, kemudian selanjutnya, selain kita bisa untuk membuka PowerPoint seperti ini ya, sama, saya buat kanvas baru ya, saya klik ini saja nih, saya tunjukkan. Nah, sama seperti tadi di Magic Box ya, nah itu bisa kita klik, kemudian kita bisa membuka selain dari PowerPoint tadi, kita bisa buka yang namanya file dokumen dari Microsoft Word. Oke, dia sedang loading. Tadi sudah saya klik 2 kali ya, atau saya tekan 2 kali. Bisa juga memakai jari untuk membukanya. Oke, kita lihat ini di kanan atas sedang loading. Ini tergantung dari kapasitas file yang ada. Kalau semakin besar, tentunya semakin loading dia. Oke, kita tunggu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk misalkan bagi yang PowerPoint-nya misalkan sebelumnya itu tidak sempat untuk membuat materi di kanvas ini. Jadi kalau sudah ada materi PowerPoint, kita bisa menguploadnya di kanvas whiteboard. Nah ini adalah dokumennya yang sudah muncul ya di layar kanvas whiteboard. Ya seperti ini. Nah kita juga bisa membuka selain PPTX ya, PowerPoint dan dokumen, sama di sini, di Magic Box, kita buka Magic Box-nya. Kemudian kita bisa juga membuka, ini ada PDF ya. Jadi contoh, ini sedang processing kanvas. Jadi contohnya untuk PDF ini adalah, saya masukkan di sini adalah soal. Yaitu soal pembelajaran untuk kelas online. Jadi untuk para guru di sekolah tentunya ini sangat bermanfaat sekali. Ini bisa saya buka halaman-halaman selanjutnya seperti ini ya. Nah, misalkan saya ingin membahas untuk soal yang nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini bisa kita perbesar ya. Jadi caranya adalah kita klik dulu dengan tombol select ini ya yang ada di menu toolbar, ini dipilih, kemudian kita klik untuk PDF-nya seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan itu di sini di pojok kiri paling atas itu ada lambang kunci ya. Jadi kalau lambang kunci ini kalau dia masih terkunci seperti ini tidak bisa digeser-geser. Jadi kita klik saja di sini ya. Nah, kemudian kita bisa geser dan sebagainya. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, saya akan mengambil yang nomor 5-nya saja. Nah, berarti saya geser dulu wajah saya. Nah, di sini ada menu ya, ada menu crop. Jadi saya ingin crop. Oke. Saya ingin crop seperti ini. Oh ya, ini karena kita bahas soal, jadi penyelesaiannya di hide ya. Saya hide seperti ini. Dan kalau sudah selesai, ini bisa kita centang. Nah, bisa kita centang seperti ini. Kemudian kita pindahkan
ini juga bisa kita perbesar, ya. Atau mau di zoom, Bapak Ibu juga bisa. Kalau memakai laptop seperti saya ini, kita tekan kontrol seperti biasa di keyboard laptop ya. Kemudian kita juga bisa sambil tekan kontrol, mouse-nya itu kita turunkan, naik turun. Nah itu dia juga bisa zoom memakai ini ya, yang sudah biasa kita lakukan gitu ya. Oke, setelah itu baru bisa kita bahas bersama siswa-siswa ya. Oke, para siswa di rumah ceritanya ya, kita akan menyelesaikan ya, ini soal matematika yang A dulu ya. Jadi 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6 ya, itu sama dengan berapa ya. Nanti bisa kita 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 6 sama dengan, nah ini berarti kan 4 kali 4 kali 4 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita sampaikan ke siswa seperti ini. Atau kalau misalnya kita ingin membahas di pertemuan bisnis gitu dengan rekan kerja dan sebagainya dengan partner kita juga bisa membahas ya seperti ini. Kita lakukan seperti sekarang. Dan juga itu kita juga bisa buka di Magic Box, kemudian ada TXT ya. Nah, ini TXT. Jadi file dari Notepad misalkan, itu juga bisa kita buka. Oke. Nah, selanjutnya saya buat halaman baru, saya tekan ini, ya, tekan ini. Saya ingin buat halaman baru, kemudian kita juga bisa pakai Magic Box sama. Itu bisa kita ambil yang namanya file SVG ya. Ini saya coba keluarkan file SVG-nya. Nah ini dia SVG. Jadi ini file SVG ini adalah file yang dia itu filenya ini adalah resolusinya dia tidak berubah. Jadi walaupun kita perbesar atau kita perkecil, dia tetap tajam ya file SVG. Dan ini MyViewBoard Whiteboard bisa membukanya. Jadi contohnya misalnya kita adalah fakultas kedokteran atau mungkin di kepolisian itu misalkan bagian forensik ya. Jadi ingin mempelajari tubuh manusia, organ-organ dalamnya itu bisa kita lihat di sini ya. Oke. Itu Bapak Ibu ya, fitur yang selanjutnya ini ya. Nah, kemudian fitur yang lain, ini Bapak Ibu bisa membuat kanvasnya menjadi menarik. Ya. Kalau tidak bisa buat sendiri, itu kita sudah menyediakan original kontennya ya. Nah, original kontennya bisa kita download di sini. Saya buka dulu yang namanya Wiki MyViewBoard. Ya. Oke. Kalau tidak kelihatan, saya coba perbesar ya. Nah, jadi inilah kehebatan dari MyViewBoard Whiteboard ya. Jadi kita bisa menuju Windows. Perhatikan Bapak Ibu, saya akan klik yang lambang Windows ini. Ya, lambang Windows ini saya klik. Oke. Nah, kemudian lihat ini saya sudah membuka yaitu browser Google Chrome ya. Dan ini pun ya wajah saya itu tetap ikut ya, wajah saya tetap ikut. Dan saya akan screenshot yang ini. Jadi supaya ini kalau terlalu kecil saya screenshot saja. Saya tekan ini ya, tekan ini. Ini masih di bawaan dari MyViewBoard Whiteboard. Saya tekan. Kemudian saya ingin mengambil bentuknya kotak seperti itu ya. Screenshotnya di kotak, dikotakkan. Oke, ini kemudian kita lepas. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu cukup ketikkan ya, ketikkan di browser itu wiki.myviewboard.com ya, wiki.myviewboard.com. Oke, saya kembali lagi ya. Jadi ini adalah website kita yang menjelaskan banyak sekali hal seputar penggunaan contoh, yaitu penggunaan whiteboard ini sendiri. Jadi kalau saya klik di sini whiteboardnya, ya saya klik. Nah, ini ada penjelasan misalkan whiteboard for Windows, whiteboard for Android. Ya. Whiteboard for Windows seperti yang kita pakai saat ini, kita klik. Nah, nanti di sini bisa Bapak Ibu perhatikan ada petunjuk-petunjuknya lengkap ya. Namanya wiki kan, itu biasanya petunjuknya
harus lengkap. Ya, bagaimana cara menginstal, aktivasi, sampai sign in. Dan ini adalah main toolbar. Jadi penjelasan dari user interface-nya untuk sign in di sini ada background, ganti-ganti background tidak hanya warna putih, bisa warna hitam. Ya seperti saya masa muda itu papan tulisnya warna hitam gitu ya di SD dulu. Nah, itu bisa kita ganti di background. Ini sangat lengkap sekali Bapak Ibu. Ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah ini penggunaan pen, eraser, pen misalkan seperti apa. Itu bisa kita lihat di wiki.myviewboard.com ini. Ya, oke. Kita kembali lagi ke halaman yang paling depan. Ya. Nah, untuk yang sekarang kita akan mengambil konten ya, konten yang sudah disediakan oleh whiteboard ya. MyViewBoard whiteboard, yaitu bisa di-download di sini, di original. Jadi di original ini kita klik originalnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Bisa perhatikan di sini ada berbagai macam konten-konten yang sudah dibuat oleh ViewSonic. Nah, ini contohnya misalkan set of matter di sini ya. Saya klik di sini set of matter. Nanti kalau diklik download ya. Dan ini misalkan pemakaiannya untuk apa set of matter itu? Itu kita bisa klik activity guide ya. Oke, saya akan klik activity guide-nya ya. Oke, saya share lagi, share screen. Nah, activity guide-nya kita klik saja. Ini jadi maksudnya konten ini dibuat untuk apa? Kita bisa klik di sini activity guide ya. Oke, setelah activity guide-nya kita klik ya. Nah, itu kita bisa play di sini. Matter, the substance all things are made of, exists in 3 states: liquid, like this strawberry juice; solid, like this popsicle; and gas, like the water vapor coming out of this pot. Jadi kalau kita download nanti dia bentuknya pemakaiannya seperti apa, kita bisa menjelaskan ke siswa misalnya mata kuliah pelajaran tentang IPA ya, tentang pelajaran IPA itu bisa kita terangkan ini untuk benda solid, benda padat, kemudian bisa berubah jadi mencair jadi cairan, kemudian menguap jadi gas dan seterusnya. Ini bisa kita download. Jadi cara downloadnya tinggal diklik saja viewboard download seperti ini ya yang ada di sini. Oke. Nah, sekarang saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan bagaimana kita menggunakan original konten yang sudah kita download ya. Nah, ini kita ketemu kembali ke MyViewBoard whiteboard lagi ya. Kita jangan klik ini ya, Bapak Ibu, kita klik ini. Nah, kemudian kita kembali dan ini kita sama tetap pakai yang magic box ya. Kita pakai magic box yang ini. Saya klik magic box-nya. Nah, ini sudah ada original konten yang sudah saya download. Contohnya misalkan saya ingin membuka ini greater than ya, original content sudah saya buka, sedang proses dia di sini ya. Oke, sudah proses. Nah, greater than less than, jadi maksudnya apa? Ini bisa kita lihat ya, atau kita bisa greater than less than tadi videonya kita play ya. Jadi itu untuk apa penggunaannya? Nah ini. Kalau saya sudah lihat penggunaannya caranya. Jadi ini di sini ada 5 sama 5, luas kiri 5, luas kanan 5. Nah ini kita bisa tanya ke siswa. Ini berarti yang cocok kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Ya Bapak Ibu ya. Nah berarti 5 sama 5 ini berarti dia adalah sama. Kita klik yang ini, yang di bawah itu. Ya, ini bisa kita turunkan. Ya. Atau kalau mau interaktif lagi, itu bisa kita di Zoom ini kan ada namanya give free remote control ya. Artinya nanti yang di rumah itu bisa juga menulis di sini. Misalnya saya tanya kepada yang ada di rumah, siswa gitu ya. Nah ini silakan.
5 sama 5 itu berapa? Itu bisa nanti give remote control kepada salah satu siswa, kemudian nanti siswanya menggeser ini ke sini, ya dari atas ke sini. Itu bisa ya, memakai fitur yang ada di Zoom ya. Nah, kita lihat lagi yang lainnya. Nah, ini tuh ada 7 sama 12. Berarti angka yang 12 itu lebih besar. Berarti nanti si buayanya memakan melahap yang lebih besar. Nah, ini bisa kita tentukan seperti ini. Jadi ini bagus Bapak Ibu ya, untuk konten-kontennya misalkan di kelas itu terlalu kurang menarik atau bagaimana, ini kita bisa ice breaking lah, kalau istilah dari guru-guru itu kalau ya saya tonton di YouTube ya. Jadi bagaimana ice breaking, memecah kebuntuan di kelasnya sudah kelihatan siswa-siswanya bosan, nah nanti bisa ini dipakai juga. Atau seperti memakai whiteboard yang ada di belakang saya, keyboard yang ada di belakang saya, itu juga bisa, ya Bapak Ibu. Keyboard yang ada di belakang saya, ini bisa juga kita pakai ya. Jadi nanti kalau misalnya PJJ sudah berakhir, sudah aman kita dari pandemi, mudah-mudahan secepatnya, itu nanti di kelas, nah siswa itu bisa maju ke depan, kemudian ice breaking, supaya tidak membosankan suasana kelas. Seperti itu. Nah, saya ada lagi original konten yang sudah saya download yang lain ya. Sama di Magic Box kita buka ya ini. Kemudian saya akan buka yang TIT ya. TIT ini tentang gigi, jadi pembelajaran gigi. Pembelajaran tentang gigi. Oke. Ya, seperti ini TIT ya. Nah, ini bahasa Inggris. Kita bisa rubah jadi bahasa Indonesia. Jadi kita klik di sini, kemudian ini kuncinya kita tekan ya, kuncinya kita buang. Ya, seperti ini, kemudian kita bisa klik 2 kali. Nah, ini bisa kita ubah ya, gigi. Oke. Kemudian kita juga bisa masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini, why do we need gigi? Oke, why do we need teeth ya. Nah, ini klik, kemudian kita buang ininya. Kita buka kuncinya unlock, why do we need it? Berarti mengapa kita butuh gigi ya? Mengapa kita butuh gigi? Nah, oke. Oh ya, kenapa kita butuh gigi? Nah, ini udah ada penjelasan melalui gambar ya. Oh, berarti yang ini, nah dari tadi saya merah sama biru, coba saya warna oranye ya. Oke, penanya warna oranye. Yang pertama, mengapa kita butuh gigi? Apa? Ya, yang pertama adalah untuk makan, ya. Oke, untuk makan. Oke. Yang kedua, ini ada dua orang ya. Nah, berarti ini untuk bercakap-cakap, untuk berbincang ya, berbincang dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah untuk apa? Untuk penampilan. Ya. Ya, mohon maaf, bayangkan kalau kita misalnya tidak ada gigi ya, ini ya mohon maaf. Bagaimana misalkan penampilan kita dan seterusnya. Itu bisa kita ajarkan ya di siswa seperti ini. Ya. Untuk makan, gigi itu fungsinya untuk bercakap-cakap. Kalau tidak ada giginya juga bercakap-cakapnya agak susah gitu kan. Untuk penampilan dan seterusnya. Fungsi dari gigi. Oke, nah ini type of human teeth. Jadi jenis-jenis ini bisa kita rubah juga ke bahasa Indonesia ya. Jenis-jenis dari gigi-gigi manusia ya. Ini ada permolar. Permolar itu apa ya? Sepertinya gigi geraham atau gigi taring gitu mungkin ya. Nanti bisa kita lihat di Google bersama-sama, kita translate ya. Oke. Demikian ya Bapak Ibu untuk cara kita untuk membuka original kontennya dan seterusnya. Itu bisa kita lihat di materi training yang untuk pada hari ini ya. Oke. Baik, saya kembalikan ke Bu Mala ya. Silakan. Ya, terima kasih sekali Bapak Ahmad untuk materi training di siang hari ini.
Nah, silakan nih Bapak Ibu partners jika ada skenario-skenario dari user-user masing-masing. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau situasinya seperti ini untuk user pendidikan atau sekolah ataupun universitas itu bagaimana ya solusi yang diberikan untuk ViewSonic? Kalau yang untuk Bapak Ahmad hari ini tunjukkan di siang hari ini khususnya untuk skenario PJJ ataupun pembelajaran jarak jauh yang memang sekarang sedang dilakukan oleh sekolah-sekolah selama pandemi. Nah, ini kenapa dibutuhkannya monitor tambahan, khususnya monitor layar sentuh, karena satu, banyak sekali keluhan ternyata Bapak Ibu partners untuk para Bapak Ibu sekolah, user-user sekolah, ataupun user universitas untuk mengeluh selama ini kalau ngasih pembelajaran jarak jauh itu, saya ngomong sama siapa? Ngomong sama laptop kah? Mereka tidak tahu apakah siswa-siswi mereka benar mendengarkan atau tidak. Nah, dengan adanya solusi dari ViewSonic, yaitu monitor layar sentuh, solusi tersebut tentunya bisa diselesaikan ya, bisa dipenuhi. Dan juga dengan ViewSonic ini sudah lengkap khusus dibuat untuk dunia pendidikan, terutama dari MyViewBoard yang dari tadi sudah Bapak Ahmad sudah simulasikan dan juga sudah demokan, itu memang sudah disusun, dibentuk, didevelop khusus untuk dunia pendidikan untuk para user teachers ataupun dosen universitas. Nah, tapi mungkin kalau memang skenario-nya lain atau Bapak Ibu partners di sini ada yang pernah ketemu dengan user sekolah ataupun user universitas, mereka pernah cerita kondisi sekolahnya seperti apa, karena ViewSonic pun fleksibel untuk memberikan solusi-solusinya khususnya untuk dunia pendidikan ataupun user di bidang pendidikan. Oke, silahkan nih Bapak Ibu partners. Ada yang mau cerita mungkin atau ada yang mau ditanyakan mengenai materi training hari ini? Silakan di kolom chat atau mungkin kalau ada yang ingin bertanya langsung, Mbak Mala bisa raise hand mungkin ya nanti kita. Iya, bisa raise hand, betul. Kalau misalnya malu untuk video, bisa langsung di kolom chat, ditulis saja. Atau kalau misalnya biar enak nih kita ngobrol langsung sinkronus ya, kalau misalnya dunia pendidikan kita bilangnya sinkronus, bisa langsung raise hand. Nanti kita ngobrol langsung bersama Bapak Ahmad dan juga saya akan bantu memandu pertanyaan dari Bapak Ibu partner semuanya. Dan ini menarik Mbak Mala untuk Bapak Ibu sekalian ya, Mbak Mala dan Bapak Ibu sekalian, ini seperti yang saya gunakan ya di kamera ViewSonic bisa terlihat bahwa saya menggunakan dua perangkat ya yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini sebenarnya laptop ini saja cukup, tapi saya ingin supaya tadi tulisnya lebih enak, saya memakai TD1655 touch monitor ini ya. Dan juga laptop bisa Bapak Ibu perhatikan saya share screen, kemudian untuk yang wajah-wajah dari siswa atau wajah-wajah yang sedang, kalau kita meeting online itu artinya wajah-wajah yang sedang WFH, itu bisa terlihat di sini ya, di laptop saya. Jadi ini fungsinya. Atau juga saya ingin membuka materi yang tidak ingin saya lihat oleh yang lain, itu bisa saya buka di laptop saya. Nah, ini adalah fungsi dari mengapa menggunakan dua layar seperti ini, yaitu laptop dan touchscreen monitor ya, seperti itu. Iya, betul sekali ya Pak Ahmad. Bisa berangkat dari situ nih Bapak Ibu partners untuk bertemu dengan para calon user dari pendidikan, bahwa memang ini menjadi sebuah kendala bagi para guru, sekolah, universitas dalam PJJ, dan ini bisa menjadi solusi dari ViewSonic. Nah, ini Pak Ahmad sudah ada satu pertanyaan dari Ibu Rina Susanti, mungkin saya akan bantu membacakan. Untuk extended monitor yang kecil dan besar sama-sama bisa diinstal fitur-fitur dari ViewBoard? Oke, baik. Ya, terima kasih untuk Ibu Rina Susanti ya atas pertanyaannya. Ya. Untuk extended monitor betul sekali Ibu ya. Jadi untuk extended monitor ini, jadi baik yang kecil maupun besar itu sama-sama bisa menggunakan MyViewBoard whiteboard ini. Bisa. Ya, karena pada dasarnya ini adalah yang touchscreen ini
ya monitor touchscreen yang sedang saya gunakan, yaitu TD1655 ya. Kita ada berbagai macam, ya TD1655, kita ada berbagai macam, itu bisa dilihat di website kita, atau mungkin saya tunjukkan ya. Jadi kita buka ViewSonic, oh wajah saya tidak terlihat, sebentar. Ini kita klik ini ya, Windows, oke, dan saya buka website, viewsonic.com/id, atau viewsonic.com saja bisa. Hanya nanti dia otomatis jadi viewsonic.com/id. Nah, kita tunggu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, ini di produk kita ya, di produk kita. Nah, kita ada keyboard, yaitu seperti yang terlihat di belakang saya ini ya. Keyboard, seperti terlihat di belakang saya. Kemudian My Keyboard, software kita. Nah, ini monitor, proyektor, dan seterusnya. Nah, kita klik saja yang LED monitor. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat berbagai macam monitor yang dijual, yang disediakan oleh ViewSonic ya, di sini. Ya. Nanti kalau mau layar sentuh, atau untuk yang bisnis, seterusnya, itu bisa kita klik aja di filter ini, kita klik. TD, misalnya TD sentuh. Nah, nanti Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, ini ada TD1655 dan seterusnya. Ya, ada inci yang paling besar juga ada. Jadi 1655 kita bisa klik. Ya. Ini untuk yang layar sentuh. Seperti ini. Ya. 16 inch touch portable monitor. Dan juga untuk yang lainnya bisa kita lihat ya. Kalau misalnya tidak ingin yang touchscreen, misalkan kita bisa pilih yang tipenya modelnya VX dan seterusnya. Kita bisa filter di sini, ya, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi untuk semua monitor, baik besar maupun kecil, ini bisa untuk skenario ya, untuk My Keyboard Whiteboard digunakan. Jadi kita setel saja nanti di Windows kita, itu monitor ini adalah monitor extended. Oke, demikian. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Ibu Rina Susanti ya. Iya betul. Jadi untuk monitor extended-nya bisa diinstal fitur-fitur My Viewboard Whiteboard ya. Mungkin saya akan menekankan kembali. Jadi yang bisa dipakai untuk extended monitor seperti yang Bapak Ahmad tunjukkan ini, TD1655 adalah fitur dari My Viewboard Whiteboard. Karena kalau Viewboard adalah hardware yang sedang ada di belakang Bapak Ahmad, yang itu lebih luar biasa lagi, di luar dari fiturnya lebih dari apa yang Pak Ahmad hari ini demokan ataupun simulasikan. Nah, ada pertanyaan tambahan nih Pak Ahmad dari Mr. Atta. Ya, Oke, Mr. Atta, untuk tipe ViewSonic ini, perangkat PC, laptop, notebook yang digunakan harus pakai spek khusus atau apakah bisa support menggunakan perangkat handphone? Oke, baik. Mungkin ininya ya, tipenya apakah handphone bisa connect ke TD1655 atau bagaimana nih Pak Ahmad? Mungkin begitu ya pertanyaannya. Ya, baik. Untuk Mr. Atta, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi untuk aplikasi My Keyboard Whiteboard ini ya, aplikasi My Keyboard Whiteboard ini, jadi untuk spek PC, laptop, atau notebook itu bisa menggunakan Windows 10 atau Windows 10 yang 64 bit. Ya, jadi whiteboard ini kita berjalan di Windows 10, Windows 10 64 bit. Itu Bapak Ibu yang perlu diketahui yang pertama. Jadi untuk spek khusus sebenarnya standar ya. Jadi biasanya kalau misalnya Windows 10 64 bit itu ada di perangkat-perangkat PC atau laptop yang terbaru ya, yang bisa menggunakan Windows 10 64 bit. Yang penting dia bisa Windows 64 bit, Windows 10 64 bit, dan juga ada speaker kalau kita mau zoom seperti ini, dan juga dia ada mic ya, ada kamera. Nah, ini saya rasa standar dan ini tidak sulit ya untuk kita dapatkan. Nah,
kemudian untuk selanjutnya apakah bisa support menggunakan perangkat handphone? Ya. Jadi mungkin untuk menyaksikan training ViewSonic untuk hari ini, ya mungkin Bapak Ibu semua ada yang menggunakan handphone mungkin selain lihat dari laptop ya. Jadi handphone bisa. Ya, yang penting handphone itu dia terinstall Zoom ya, terinstall Zoom. Nah, sedangkan kalau mau pakai MyViewBoard Whiteboard ini di perangkat handphone itu bisa, ya. Jadi Bapak Ibu bisa sebentar, saya tampilkan wajah saya, klik lambang Windows tadi ya di MyViewBoard Whiteboard. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana kita, nah ini yang sudah saya sign in tadi ya. Jadi kita nanti sudah buat akun MyViewBoard, sign up tadi, kemudian kita sign in. Nah, kita bisa mendownload yang MyViewBoard Whiteboard untuk Android. Jadi emailnya saya masukkan, sign in, kemudian passwordnya kita masukkan ya, continue to sign in. Nah nanti seperti ini kita klik yang lambang downloads-nya, ya kita klik. Kemudian, nah ini whiteboard ini untuk yang Windows kita klik yang ini. Ya, untuk Mr. Atta kita klik yang ini untuk Windows. Nah, untuk yang handphone untuk Android kita bisa klik yang ini Android APK atau mungkin yang di Play Store ya, itu juga ada. Ya, di Play Store Google Play itu ada. Nanti namanya searching saja Whiteboard atau MyViewBoard Whiteboard. Ketik yang lengkap di searching di Google Play-nya ya. Nanti bisa dipakai di perangkat handphone masing-masing. Nah, cuma kalau misalkan handphone itu kan terlalu kecil ya, Bapak Ibu ya, terlalu kecil. Jadi kalau misalnya kita nanti di MyViewBoard Whiteboard-nya itu kita mau tulis-tulis, itu mungkin agak kesusahan, dan itu biasanya kita pakai yang tablet saja. Tablet itu kan lebih besar ya, ada 10 inch. Yang saya tahu mungkin paling besar itu 10 inch. Jadi kita bisa pakai 10 inch di tablet. Jadi supaya untuk menulisnya itu enak ya, enak. Dan untuk share screen-nya saya kurang tahu ya. Yang saya tahu untuk saat ini untuk Android itu belum bisa share screen ya. Tapi mudah-mudahan dari Google Android itu ada update. Jadi Zoom yang ada di aplikasi Android, mudah-mudahan nanti untuk next-nya ke depannya itu bisa share screen, ya seperti itu. Ya. Demikian mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mr. Atta ya. Terima kasih atas pertanyaan. Iya, betul. Terima kasih sekali Pak Mr. Atta atas pertanyaannya. Nah, mungkin ada tambahan lagi nih Pak Ahmad, satu pertanyaan lagi. Oke. Nah, jadi mungkin saya mengulang kembali jawaban dari Pak Ahmad untuk pertanyaan dari Mr. Atta. Jadi software-software yang memang sudah dibikin untuk menunjang dunia pendidikan ini untuk support dari hardware-hardware yang dimiliki oleh ViewSonic. Jadi semuanya itu sudah terintegrasi satu sama lain. Dari softwarenya, dari hardwarenya, dan juga sudah terintegrasi dengan semua platform video conferencing, Zoom, Google Meet, Webex, ataupun apapun itu sudah terintegrasi. Ya, nah, khususnya lagi untuk dunia pendidikan ataupun dunia sekolah, mungkin Bapak Ibu partner sudah pernah mendengar ada user yang pernah bilang, ini bisa nggak ya koneksi ke LMS ataupun Learning Management System. Nah, untuk software MyViewBoard ini, untuk menunjang dari hardware viewboard ataupun monitor touchscreen lainnya, sudah terintegrasi dengan LMS Google Classroom. Jadi kalau misalnya sekolahnya ingin semuanya terintegrasi, hardware, software, dan juga LMS, itu sangat cocok sekali dengan solusi yang diberikan oleh ViewSonic. Oke, satu lagi nih, Bapak Ahmad. Pertanyaan dari Pak Franky Palembang. Untuk catatan atau coretan yang sudah ditulis di MyViewBoard tadi, apakah guru atau pengajar bisa melakukan share ke siswa yang ada di rumah? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat menarik dari Bapak Franky ya, yang ada di Palembang. Oke, terima kasih sudah bisa menyempatkan waktu. Untuk Bapak Ibu semua, luar biasa dari jauh-jauh ya, dari Palembang dan seterusnya.
Ya, oke. Untuk coretan yang sudah kita buat ya, atau materi yang sudah kita bahas untuk hari ini, apakah bisa ya di-share ke siswa yang ada di rumah? Ya, tentu saja bisa. Ya, bisa ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, di sini di My ViewBoard Whiteboard ini ada lambang folder ya, atau saya tunjukkan ya, ini di bawah. Di main toolbar itu ada lambang folder. Nama foldernya kita buka saja. Ya. Nah, ini kita bisa langsung share ke siswa. Jadi di lambang folder itu di sini ada yang namanya QR code. QR code. Jadi saya klik saja QR code ini. Ya, saya klik. Nah, dia akan nanya, would you like to share the current board using a QR code? Yes. Ya. Oke, dia akan upload ya, dan akan membuat QR code. Jadi semua materi ini akan bisa di-download oleh siswa-siswa yang ada di rumah, atau misalkan kita meeting online. Seperti saat ini ya, Zoom. Misalnya kita ini meeting online, itu kita bisa juga share ke yang ada di rumah. Ya. Jadi tolong persiapkan handphonenya. Mudah-mudahan sudah ada QR scanner ya, QR code scanner. Nah, Bapak Ibu nanti bisa download lewat QR code scanner. Ya. Oke, ini di layar Bapak Ibu masing-masing, nanti akan sebentar lagi akan muncul QR code ya. Ini halamannya tadi cukup banyak ya. Nah, ini QR code-nya sudah muncul, silakan. Bapak Ibu yang ada QR scanner, itu bisa download dulu kalau yang belum punya ya, download dulu di Play Store. Ya. Nah, ini saya coba download dari tempat saya, dari handphone saya ya. Saya coba download dari handphone saya, QR code scanner. Sudah saya install dari Play Store. Ya. Kemudian saya scan QR code-nya. Ya, Bapak Ibu bisa melakukan ya, bisa melakukan. Nah, nanti dia akan membuka di Google Drive ya. Nah, nanti kita tentukan saja mau pakai email yang mana nih. Saya buka. Oke, sedang membuka opening dokumen. Nah, inilah Bapak Ibu ya, tampilan dari materi pada hari ini. Bisa Bapak Ibu lihat di kamera ViewSonic. Ini adalah tampilannya. Bisa di-scan, mungkin Pak Franky ya, bisa tolong di-scan. Ya, betul. Ada pertanyaan dari Pak Franky, pertanyaan lanjutan. Bisa ya, formatnya PDF, betul. Ya, sudah Pak Franky scan ya untuk materi hari ini. Ya, nanti kalau sudah kebuka seperti ini ya, Bapak Ibu nanti bisa download di handphone itu. Saya tunjukkan di kamera ViewSonic itu ada titik 3 di atas, kita klik saja. Nah, kemudian kita bisa download. Downloadnya dia bentuknya file PDF ya. Nanti kita bisa download di sini. Ya, kelihatan ya di kamera. Kita download nanti bentuknya file PDF. Oke, demikian Bapak Franky ya, sudah langsung tadi dipraktekkan ya, sudah bisa download. Nah, ini saya tunjukkan di kamera. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Sangat interaktif sekali, Mbak Mala ya. Sangat interaktif. Iya betul, sangat interaktif sekali. Iya. Saya ternyata sudah buat sampai 62 halaman nih, 62 kanvas. Ya. Nah, ini materi kelas online atau meeting kita untuk hari ini. Jadi download oleh siswa yang ada di rumah ya. Oke. Iya, nah ini juga bisa menjadi solusi bagi para guru-guru, teachers ataupun dosen, karena banyak yang kesulitan juga nih untuk masalah sharing ataupun berbagi materi pembelajarannya. Delay, lama, lupa, ini materinya harusnya langsung dimasukkan ke dalam Google Classroom atau langsung dimasukkan ke dalam LMS yang sekolah itu punya, tapi kelamaan gitu kan. Nah, dengan adanya ViewBoard dan juga My ViewBoard ataupun monitor touchscreen dan juga dilengkapi dengan software My ViewBoard, masalah itu sudah teratasi nih, sudah ada solusinya dari software milik ViewSonic yaitu My ViewBoard.
Oke, mungkin ada dari Bapak Ibu partners yang lain yang ingin bertanya kembali. Kita masih open pertanyaan ya Bapak Ahmad ya. Ya, atau ini ada yang raise hand tidak ya? Takutnya nanti tadi ketinggalan, nggak kelihatan yang raise hand. Bisa bertanya langsung ya? Iya. Yang raise hands kebetulan untuk saat ini tidak ada nih. Nah, tapi ada pertanyaan lagi nih Pak Ahmad. Ya, silakan. Oke, dari Bu Rina lagi nih. Wah, happy nih ya. Ada yang aktif gini. Oke, dari Bu Rina Susanti, untuk ViewSonic interaktif flat panel-nya, apakah sudah ada embedded kamera? Ataukah option kalau misalnya pakai kamera lain, apakah support? Oh, baik. Oke, berarti untuk IFP ya Pak Ahmad? Ya, untuk IFP yang ada di belakang saya. Oke, jadi untuk IFP sendiri, ya Bapak Ibu semuanya, untuk webcamnya, kameranya itu dia sudah ada, ya. Ini sedang saya pakai di acara ini, yaitu kamera ViewSonic ini. Jadi saya cabut dari keyboardnya ya, kita sebut hardware kita yang interaktif flat panel ini keyboard. Nah, saya cabut dari keyboardnya, kemudian saya pakai sekarang di kamera yang sekarang saya namakan kamera ViewSonic ya. Jadi dia ada kameranya untuk Ibu Rina ya, jadi ada kameranya. Nah, kameranya ini kalau misalkan mau diganti pakai kamera lain bisa. Jadi terkadang ya, Bu Rina terkadang di customer ya, customer itu melihat kamera kita itu misalkan, oh cuma misalkan resolusinya Full HD, ya Full HD ini sebenarnya cukup. Full HD itu kan artinya 1080p pixelnya kan, itu sebenarnya cukup dengan kondisi internet kita yang di Indonesia ya sama-sama kita ketahui ini sebenarnya cukup ya. Nah tapi customer ada kalanya dia ingin kameranya yang lebih canggih, yang lebih resolusinya 4K misalkan. Nah ini kita bisa memakai kamera merek lain yang 4K atau mungkin kameranya itu bisa mengikuti wajah pembicara. Jadi kalau misalkan kita sedang ada meeting di dalam ruangan gitu kan, nah itu ada yang customer ingin dia yang berbicara, siapa yang berbicara itu kameranya menyorot si muka pembicaranya. Dan itu ada di pasaran kameranya ya. Kameranya ada di pasaran, yaitu kamera PTZ biasanya. Nah, itu bisa. Jadi dengan Vboard ini kita membuka ya, artinya untuk ada aksesoris apapun selama masih bisa di Windows 10 yang 64 bit ya, bisa jalan di sana, itu kita support. Jadi tidak hanya webcam yang bawaan kita ini, yang merek ViewSonic ya, jadi bisa menggunakan kamera-kamera lain yang ada di pasaran. Ya. Mudah-mudahan gitu, Ibu Rina. Mudah-mudahan bisa membantu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih. Alhamdulillah jawabannya sangat membantu sekali nih Bapak Ahmad, bahwa kamera itu bisa ya untuk support di IFP kita. Dan kalau misalnya untuk IFP nih Bapak Ibu partners, ini lebih menjawab lagi untuk permasalahan-permasalahan ataupun kendala-kendala yang ada di dunia pendidikan. Karena kalau sekarang ini kita kalau konsepnya Bapak Ahmad ini sekarang PJJ kita bisa menggunakan dua device yaitu laptop dan juga monitor touchscreen. Tapi kalau misalnya untuk konsep yang lain bisa ditawarkan kepada user dari Bapak Ibu partners untuk konsep hybrid learning itu cocoknya idealnya dengan IFP yang ada di belakangnya Bapak Ahmad, dan tentunya IFP pun sudah bandel ya dengan MyViewBoard-nya, jadi itu merupakan solusi yang sangat ideal untuk dunia pendidikan. Oke, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu partners yang lainnya, nggak usah malu-malu nih untuk tanya-tanya di sesi training siang hari ini. Bapak Ahmad siap membantu Bapak Ibu partners semuanya. Iya. Jadi kita tidak hanya ViewSonic ini menjual hardware Bapak Ibu ya, tidak hanya menjual hardware dengan spesifikasi sekian, tapi kita juga memberikan solusi. Jadi software ini sangat penting sekali, karena ini adalah otaknya dari semua solusi kita. Jadi kalau kita ada permasalahan, nanti bisa sharing ke kita, nanti kita bisa coba untuk mencarikan solusinya. Misalkan, oh kondisi kelas atau kondisi ruangan
customer saya seperti ini, bisa nggak customer-nya mau seperti ini? Itu bisa kita perbincangkan gitu ya. Iya, sangat fleksibel sekali ya Pak Ahmad ya, sesuai dengan kondisi dari user kita semuanya, berapa fasilitasnya, bagaimana, lalu skala sekolah ataupun untuk bisa kita bicarakan dan konsultasikan dari solusi ViewSonic itu sendiri. Nah, oke. Mungkin kita tunggu sampai 15.15 nih sambil ada yang mungkin lagi nulis-nulis ataupun lagi ketik-ketik. Saya tadi tertarik juga nih Pak Ahmad dengan monitor touchscreen-nya dan juga software dari MyViewBoard-nya. Ini berarti murid-murid kita kan sekarang nih kayak lagi jadi muridnya Pak Ahmad nih ya. Berarti murid-murid semua nih bisa ngelihat muka gurunya all the time ya, selalu melihat muka gurunya terus ya, nggak akan hilang-hilang meskipun gurunya sedang mengajar. Iya betul. Jadi ini sengaja ini ya untuk wajah saya ya. Jadi saya selalu tampilkan. Jadi supaya ini interaktif kita kan. Jadi bisa melihat wajah gurunya. Saya juga memakai laptop ini bisa juga melihat wajah-wajah dari siswa-siswa. Misalkan saya ingin siswa-siswa atau rekan-rekan yang WFH di rumah, kameranya menunjukkan semua. Jadi ketahuan kan, jadi yang bagaimana antusias dari menyimaknya siswa-siswa misalkan itu bisa kita lihat di sini. Atau mungkin takutnya siswanya ada yang dia hadir di sini tapi ditinggal main misalkan. Nah itu kita bisa supaya mahasiswanya atau siswa-siswanya hidupkan semua ya, kameranya misalkan. Nah, itu kita bisa lihat ya. Lebih interaktif. Iya, lebih interaktif. Jadi user guru, user sekolah pun proses pemantauan pembelajaran itu tetap berjalan dengan sempurna, Bapak Ibu partners. Itu bisa disampaikan juga kepada calon user pendidikan. Dengan adanya solusi dari ViewSonic, permasalahan susahnya memantau siswa selama PJJ itu terselesaikan. Karena adanya seperti sekarang nih sudah bisa dilihat, guru full memantau siswa 100%, siswa juga dari segi psikologis tetap bisa melihat gurunya seluruh waktu selama pembelajaran itu terjadi. Nah, ini sangat membantu sekali untuk dunia pendidikan. Oke. Ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri ya, jadi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, jadi untuk yang fitur-fitur yang ada di MyViewBoard Whiteboard sekarang ini adalah fitur-fitur lanjutan ya. Jadi sebelumnya saya sudah membuat rekaman video yang direkam oleh rekan saya, itu bisa mengunjungi Bapak Ibu semua ViewBoard Club. Jadi channel YouTube kita namanya ViewBoard Club, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, bagi yang belum melihat di awal tadi ya, yang baru join, nanti channel YouTube ViewBoard Club bisa dilihat introduction to MyViewBoard dan file video yang lainnya. Ini sangat lengkap ya, hampir semua fitur-fitur itu kita sudah sampaikan. Ya. Dan ini sengaja kita buat bertahap ya, jadi ini fitur-fitur lanjutannya. Nanti untuk fitur-fitur selanjutnya, dia banyak ya, jadi kita potong sebagian-sebagian untuk training, contohnya seperti yang sekarang. Ya. Oke Bapak Ibu. Iya, silakan di-subscribe Bapak Ibu partners untuk channel YouTube ViewBoard Club. Karena nanti mungkin kalau sekarang Bapak Ahmad menunjukkan ada 5 video, tapi nanti kita akan bertahap di-upload terus video-video terbaru kami untuk Bapak partners bisa lihat, untuk nanti bisa di-sharing ulang kepada calon user ataupun bisa berargumen di depan para calon user dari dunia pendidikan. Nah, mungkin bisa langsung dibuka sekarang juga aplikasi YouTube-nya, di search ViewBoard Club, jangan lupa di-subscribe dan juga nyalakan lonceng pemberitahuan untuk tetap selalu mendapatkan informasi-informasi terkini dari ViewSonic Indonesia. Oke, mungkin kita juga sudah, waktunya juga sudah ini ya Bapak Ahmad, oleh karena itu, saya sekali lagi pesan terakhir mungkin untuk para Bapak Ibu partners di siang hari ini, jangan lupa subscribe ViewBoard Club YouTube channel ViewSonic dan juga nyalakan lonceng pemberitahuannya. Nah, sebelum kita say bye-bye nih Bapak Ahmad dengan para Bapak Ibu partners,
Saya mau ada sesi foto-foto boleh ya? Dengan semuanya Bapak Ibu partners yang sudah bergabung di siang hari ini, tadi hampir 81 orang untuk bergabung di sesi training hari ini. Oke, jadi silahkan Bapak Ibu partners yang bersedia, saya harap bersedia ya, dibuka untuk videonya. Dibuka untuk videonya, kita bisa foto bersama dulu untuk sesi siang hari ini, ataupun kalau misalnya ada mbak-mbak, ibu-ibu, bisa dicari dulu lipstiknya untuk pakai lipstik dulu atau dandan dulu, silakan. Oke, nah cantik-cantik udah kelihatan nih, Bu Rina dari tadi enak saya lihatnya nih sekarang. Iya, oke. Siap ya, Bapak Ahmad mungkin kameranya. Oh iya, sebentar. Saya pindahkan dulu. Iya, Bapak Ahmad bisa diatur terlebih dahulu. Oke. Saya sudah muncul di sini, Ya. Mbak Mala. Ya. Sudah, iya, sudah muncul Bapak Ahmad. Oke. Dalam hitungan 3 ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jangan lupa senyum Bapak Ibu yang lebar. Oke, aman. Lagi ya. Untuk di halaman selanjutnya. Oke, saya buka halaman 2. Kita ada 3 halaman nih. Oke, 1, 2, 3. Senyum, cheese. Cheese. Oh, kalau kita salam 3 burung. Oh ya, ini Bapak Ibu ya, salam 3 burung. Nih, seperti salam 3 burung. keyboard ya, di belakang saya gambarnya. Oke. Iya, 1 kali lagi. 1 lagi, ya, salam 3 burung, 1 kali lagi. Oke, aman Bapak Ibu partners. Terima kasih sekali atas kehadirannya Mbak Tasya, Pak Willy, Pak Agus, ada yang dari Palembang juga, dan juga dari kota-kota lainnya se-Indonesia. Terima kasih sekali atas kehadirannya di siang hari ini sesi training. Kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, butuh brosur ataupun butuh hal-hal yang lainnya, silakan dihubungi langsung ke sales-sales kami. Nanti pasti akan dibantu oleh Sales ViewSonic Indonesia. Saya mohon undur diri dari ViewSonic Indonesia. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya dan salam 3 burung. Dadah.